Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dalam warisan itu ada 3 komponen. Nggak usah dicatat, nanti dibagi. Komponen pertama ada yang namanya pewaris. Pewaris itu siapa? Pewaris itu orang yang meninggal dan dia yang punya harta. Ya, dia meninggal punya harta. Kalau dalam hukum fikih klasik, meninggal atau dianggap meninggal, udah nggak usah dipertanyakan yang dianggap meninggal, karena ini zaman dulu yang belum ada teknologi. Ya, kalau sekarang mesti diketahui lah, meninggal mesti diketahui dengan berbagai macam teknologi yang ada. Ini nggak usah ditanya biar nggak tambah ruwet di pikiran. Jadi yang namanya komponen pertama adalah pewaris namanya. Pewaris ini orang yang meninggal dan dia punya fulus. Tapi kalau meninggal nggak punya duit, jangan ngomong warisan, Pak. Ya, tapi ngomong warisan sebagai ilmu untuk bantu orang lain aja, kan gitu kan? Oke. Yang kedua, ada yang namanya ahli waris. Siapa ahli waris itu? Keluarga yang hidup ketika pewaris meninggal. Hidup ketika pewaris meninggal. Saya sering ngasih contoh begini, Pak. Satu keluarga rekreasi, naik mobil. Ada si ayah, gini, kalau dalam waris jangan ngomong ayah ibu. Kita ngomongnya suami, istri, anak, dan ayah ibu. Kemarin orang Indonesia suami dipanggil ayah, kan gitu kan? Istri dipanggil ibu. Kalau dalam waris suami Anda bilang ayah, kacau nanti. Jadi tetap dipanggil suami, ayah, anak, suami, istri, anak, ayah, ibu. Paham? Nah, jadi kalau nanya meninggalkan seorang ibu yang Anda maksud istri, ngitungnya salah nanti. Ya, susah nanti. Mau dapat daging nanti dikasih tempe, salahnya sendiri kan. Oke, ya, satu keluarga naik mobil. Di situ ada suami, istri, ada anak-anaknya. Di tengah jalan terjadi kecelakaan, Pak. Ini contoh ngarang kecelakaan. Kemudian dalam kecelakaan itu si anak yang pertama umpamanya meninggal di tempat. Ya. Si ayah dari anak ini, yaitu suami dan istri, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit si suami wafat. Ya. Kemudian disusul oleh si istri wafat. Paham? Pertanyaannya, apakah si anak dapat warisan dari si ayahnya? Kenapa? Dia meninggal lebih dulu dibanding ayahnya. Paham, Pak? Nah, itu maksudnya. Ya. Apakah si istri dapat warisan? Dapat. Kenapa? Karena dia meninggal setelah suami, walaupun selisih waktunya 5 menit. Paham? Saya kasih contoh paling ekstrim. Di masyarakat Jawa yang sudah meninggal tidak dikasih warisan. Ya, masyarakat Jawa nih, udah meninggal, dia nggak usah dikasih warisan, yang hidup aja. Ya. Jadi warisan, ahli waris itu siapa? Mereka yang hidup di saat pewaris wafat. Karena warisan tidak dibagi-bagi, maka ahli warisnya wafat satu demi satu. Umpama nih, nggak dibagi-bagi warisannya, ahli warisnya wafat satu demi satu. Sekarang setelah berjalan sekian puluh tahun, warisan mau dibagi.
Bagaimana ngitungnya? Sedangkan ahli warisnya sudah pada wafat. Maka dihitung siapa yang hidup dari ahli waris di saat pewaris wafat. Faham? Oke, saya ngomong pelan-pelan ya. Faham sampai sini? Oke. Poin ketiga, apa itu ada hak ahli waris? Maksudnya bagian ahli waris diketahui secara pasti. Maksudnya apa? Tahu ilmunya. Jadi duitnya ada, tahu ilmu pembagiannya. Kalau duitnya nggak ada, ya jangan ngomong warisan, Pak. Ya, tahu haknya berapa bagian masing-masing. Ini 3 komponen penting dalam pembagian waris.